Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya membuat panel kandang ayam. Nah, ini panel yang sudah saya buat. Nantinya ini akan ditambahkan temptron. Kalau teman-teman merasa pengen tahu cara membuatnya, silahkan simak video kami. Oh ya, sebelumnya itu kalau membuat panel itu boxnya yang sedikit besar supaya enak cara mengonekkannya. Nah, ini foto panel yang pertama saya buat. Ini menggunakan timer Omron sebagai on off kipasnya dan dilengkapi pengaman 3 fase yaitu PVR, dan dilengkapi alarm ketika listrik terbalik atau listrik kurang dan kipas bermasalah. Nah, ini contoh panel yang kedua yang pernah saya buat. Panel ini untuk 6 blower atau 6 kipas dan menggunakan Temptron 304D dan dilengkapi VVR fase viral relay untuk pengaman 3 fase-nya, dan dilengkapi alarm juga kalau listrik kurang atau kipas bermasalah. Kalau teman-teman tertarik ingin membuat panel kandang ayam, teman-teman bisa ke sini, tapi harus bawa bahannya sendiri. Oke teman-teman, kalau teman-teman tertarik gimana cara membuat panel kandang ayam, simak terus video kami ini. Pertama yang kita sediakan box panel ukuran 30-40 teman-teman. Nah, jadi pelanggan kami itu mau buat panel tapi bahannya beli sendiri. Nah, jadi seperti kabel ini tidak sesuai warnanya. Kalau ukuran ya lumayan masih bisa ditoleransi. Ini ada kontaktor, kita buka. Jadi kontaktor ini untuk menghubungkan kipas atau blower. Jumlahnya ada 4 teman-teman. Nah, kemudian di sini ada overload juga sama, jumlahnya 4. Untuk penghubung ke cooling pad kita menggunakan relay MY2N karena ini spesifikasinya itu 5 ampere. Jadi kalau untuk pompa air yang 2 ampere itu cukup. Ini ada kabel NYAF, ini ada selektor manual, otomatis, off. Jadi ada 3 mode. Kemudian ada pilot lamp. Ini belinya yang tipe voltase, jadi ada voltasenya, nanti bisa menampilkan di sini teman-teman. Ada 3 buah dan ada terminal blok. Ini terminal blok 25 ampere kapasitasnya, sedangkan yang ini 15 ampere. Jadi masih bisa ditoleransi. Biasanya saya buat itu untuk spesifikasinya itu untuk inputannya itu 45 ampere, kadang 60 ampere. Kalau untuk menuju ke kipasnya itu
menggunakan yang 25 ampere biasanya saya, tapi ini si konsumen beli sendiri, jadi ya saya tidak menanggung risiko teman-teman. Kalau rusak ya nanti kita bantu. Teman-teman, barusan saya membuat tempatnya ini. Nah, saya singkirkan dulu. Nah, ini hasilnya yang sudah saya buat. Ini terlalu kecil teman-teman, seharusnya ini sampai ke atas. Ini juga, terus di atas juga kita kasih, biasanya itu teman-teman ya. Terus yang ini sudah, maksudnya itu yang ini saya kasih juga supaya lebih bagus, jadi kabel-kabelnya itu terlihat rapi. Nah, kalau seperti ini ya ini memaksa banget. Apalagi ya seperti saya yang instalasi pastinya lebih rumit. Ya mau gimana lagi, karena konsumen yang beli alat-alatnya ini dengan ukuran yang seperti ini mungkin ngejar iritnya teman-teman. Tapi gak apa-apa lah, kita coba dulu. Untuk masalah keamanannya itu insya Allah saya menyanggupi, atau saya bisa nanti bila ada trouble gimana caranya untuk memperbaikinya, ya seperti itu teman-teman. Intinya kalau urgent, kemana kita untuk menyalakan kembali kipas itu, nanti kita bisa pantau konsumennya, caranya ketika urgent apa yang harus kita lakukan. Oke teman-teman, kita pasang dulu kontaktor dan lain-lainnya. Jadi kita menggunakan kontaktor tipe berapa ini? Ini teman-teman, LC1D09. Jadi spesifikasinya itu 25 ampere. Sedangkan overnya itu kita menggunakan LRD08. Jadi batas maksimalnya itu 4 ampere teman-teman. Dan untuk batas minimalnya itu 2,5 ampere teman-teman. Karena kipas atau blower itu spesifikasinya itu di 3 amperan. Kita pasang dulu, kita gabungkan overload ini dengan kontaktor. Nanti kita kencangkan lagi. Oh ya teman-teman, jadi untuk menyalakan kipas atau blower atau motor 3 pas itu sebenarnya menggunakan MCB saja sudah cukup. Namun kalau kita membutuhkan untuk kontrol, kita harus membutuhkan kontak bantu atau kontaktor seperti ini. Sedangkan overload ini atau TOR, terminal overload relay, tujuannya itu bila arus lebih dia akan memutuskan ke motor itu tadi. Karena kalau yang MCB ini kapasitasnya itu tidak ada yang 3 ampere teman-teman. Jadi kita menggunakan overload ini yang ukurannya bisa minimal 3 ampere, itu bisa kita atur di sini teman-teman. Jadi untuk memutus panel ini kita menambahkan MCB lagi di luar ini teman-teman. Jadi MCB-nya pusatnya itu tidak kita taruh di sini. Ini kan MCB-nya tujuannya itu untuk memutus 2 kontaktor. Kenapa kok tidak satu-satu? Karena ya itu tadi, karena konsumennya itu pengen irit. Makanya membelinya itu satu ini untuk 2 kipas atau 2 kontrol atau 2 kontaktor.
Nah, MCB ini untuk memutus rangkaian pada controller panel ini teman-teman. Ini sementara kita menggunakan merek ini Broco. Nanti kita ganti menggunakan merek Schneider karena barangnya masih belum datang teman-teman. Sedangkan yang satu ini MCB-nya untuk memutuskan jalur cooling pad, karena cooling pad-nya menggunakan pompa air satu pas. Jadi kita membutuhkan MCB satu ini. Kemudian untuk kontrolnya itu, kontak bantunya kita menggunakan relay MY2N yang slim ini teman-teman, ya supaya muat teman-teman. Nah, seperti ini. Oh ya teman-teman, jadi saya merakitnya itu seperti ini. Kita menggunakan paku rivet untuk merekatkan rel MCB ini dan kabel daknya juga. Kita menggunakan paku rivet untuk merekatkan ini. Terminal blok ini kita menggunakan baut seperti ini teman-teman. Nah, ini bautnya teman-teman. Ini paku rivetnya. Aman gak bang? Aman. Gak bakalan copot menggunakan tang rivet atau paku rivet. Ini pas teman-teman, gak ada kurangnya sama sekali, ngepres. Ya kalau teman-teman merasa ini berbahaya atau tidak aman, ya abaikan saja teman-teman ya, karena saya menjamin untuk keamanannya itu saya pantau terus. Kalau ada bermasalah operator kandangnya saya suruh coba sementara pakai yang ini gitu teman-teman. Jadi aman, insya Allah, kita yakin. Teman-teman, selanjutnya kita merangkai atau memasang kabel-kabelnya ini nanti. Ya semoga bisa teman-teman, karena jaraknya lainnya ini dari kontaktor overload ini terminal overload relay itu sangat minim sekali. Nanti kita menggunakan kabel NYAF 1,5 itu sudah cukup teman-teman, karena arusnya dinamo motor 3 pas itu untuk blower ini 3 ampere. Jadi masih lebih gede kWh yang ada di rumah teman-teman, 900 volt ampere itu. Teman-teman, kita lanjut untuk memasangnya ini. Kita sediakan kabel ini. Ini kabel NYAF ukuran 4 mili. Kita gunakan untuk jalur LAN-nya yang untuk inputan ke MCB ini. Oh iya, ini saya menggunakan sekun hitam. Kalau standarnya itu kan kita harus menggunakan sekun warna merah, kuning, terus hitam. Ya karena konsumennya itu menghemat katanya. Ya gimana lagi teman-teman. Jadi ini untuk inputannya, terus masuk ke MCB ini, MCB pertama. Kemudian kita menggunakan kabel NYAF 2 mili. NYAF 2 mili untuk jumpernya. Kalau teman-teman ingin rapi, gunakan bus bar. Kalau saya lebih enak pakai sekun. Ya kalau ada trouble MCB ini, kita bisa menjabut terus kita pasang lagi arusnya supaya kipasnya masih menyala. Kalau teman-teman
lebih bagus menggunakan bus bar yang model sisir, itu lebih rapi lagi. Tapi kalau ada trouble-nya itu susah teman-teman, kita harus mematikannya semua. Kalau yang pakai kabel jumper seperti ini bisa dimatikan sementara, kemudian harusnya kita nyalakan lagi, itu sudah bisa. Jadi ini jalur R, kita pasang dulu. Kemudian jalur S kita pasang dulu juga. Jadi keamanannya itu banyak teman-teman untuk mengamankan sebuah motor 3 fase. Yang pertama itu bisa menggunakan PVR, fase viral relay. Nah, karena konsumen pengen irit ya begitu teman-teman. Tapi masih bisa dihandle teman-teman, asalkan masih ada overload ini. Kemudian kita menghubungkan jalur T-nya. Kalau masih belum tahu apa itu RST, sebenarnya RST itu cuma kode teman-teman. Bisa dibilang 1, 2, 3 bisa, UVW juga bisa, ABC juga bisa, L1 juga bisa, L1, L2, L3 gitu teman-teman. Nanti kita perlihatkan teman-teman untuk hasilnya yang ada di sini. Kita menggunakan klip. Oh ya, ini untuk hasilnya teman-teman, konekannya. Bentar. Kemudian dari MCB ini kita hubungkan ke kontaktor teman-teman. Jadi ini ada 3P 1, 2, 3 apa namanya ini, baut. Kita hubungkan MCB ini dengan kontaktor ini menuju L1, L2, L3. Kita hubungkan ke sini. Kemudian kita jumper juga dari sini ke kontaktor yang nomor 2 ini teman-teman. Jadi satu MCB untuk 2 kontaktor atau 2 kipas. Karena MCB ini dayanya itu, ukurannya itu 16 ampere. Kalau kita matikan MCB ini, berarti kipas ini atau blower dari kontaktor ini, kontaktor 1 dan 2 akan mati teman-teman. Ini sekunnya ukuran 24. Saya menggunakan sekun ini teman-teman. Ini enak sekunnya, tang sekun maksudnya. Hasilnya kuat. Rekomendasi ini teman-teman, bagus. Ini hasilnya.
kita hubungkan dari MCB ini. Sekun itu tujuannya supaya lebih rapi dalam instalasi panel seperti ini, teman-teman. Teman-teman kelihatan nggak untuk hasilnya? Ntar. Teman-teman, saya mau mencari ganjel. Kelihatan. Kita copot dulu. Balik. Jadi dari kontaktor ini, teman-teman, L1 kita jumper dengan kontaktor nomor 2 yang L1 juga, teman-teman. Selesai. Yang penting jangan menggunakan kabel ukuran 0,75 karena terlalu kecil, teman-teman. Ya, kalau untuk satu kipas itu masih bisa, tapi kurang gagah. Kurang bagus, teman-teman, hasilnya. Rencana kita mau konekkan dari MCB ini ke sini, terus dari MCB ke sini, itu space-nya itu kurang, teman-teman. Jadi kita tumpuk di bagian kontaktor saja untuk jemperannya. Untuk dinamo kipas itu awal startingnya itu bisa nyampe 7 ampere, ya kurang lebih 1 detik itu tembus di 7 ampere, teman-teman. Teman-teman, kita skip dulu ya. Nanti kita jelaskan kalau sudah selesai. Jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Kita jelaskan ya, sedikit-sedikit. Kalau ini menurut saya mudah, teman-teman, dipahami. Kalau rangkaiannya cuma segini dulu, ini mudah dipahami. Jadi ini kan inputan, teman-teman, input. Jadi arus RST masuk dari sini, kemudian masuk ke MCB ini. Nah, dari sini kita jumper ke MCB ini supaya MCB ini bisa menerima arusnya. Ntar kita arahkan ke atas dulu. Nah, dari sini kita jumper juga menuju ke 2 MCB ini, teman-teman. Yang pertama, MCB ini untuk kontrol.
Misal contoh MCB ini kita matikan, nanti kontaktor ini akan mati dan relay ini juga ikut mati, karena yaitu tadi kontrolnya itu ada di sini. Ini kan tegangannya kan untuk menjalankan kontaktor ini kan membutuhkan arus 220 volt. Ini juga sama. Ini relay juga sama, membutuhkan daya 220 volt untuk menjalankannya. Nah, kalau ini dimatikan, pasti semuanya akan mati teman-teman. Itu. Tapi arus kalau ini dinyalakan, tapi arus ini masih ada tegangannya, karena dari MCB ini menuju ke sini. Kalau ini kita matikan, maka arus yang mestinya ini terhubung dengan ini, dia akan mati teman-teman. Itu misalkan contoh kita menjalankan kipas manual semua, saat kondisi ayam itu sudah besar, kita nyalakan semua. Nah, kalau ini kita matikan, semua kontrol yang ada di panel ini akan mati teman-teman. Nah, ini untuk apa MCB ini? Nah, MCB yang sebelah ini, bila nanti ada trouble pada motor apa itu, pompa air, maka ini akan ngedrip teman-teman, akan jeglek. Istilah orang Jawanya itu akan jeglek. Nah, fungsi relay ini apa? Ini sebagai kontak bantu, supaya dari relay yang ada di Temtron, misalnya nanti ada dikasih Temtron atau Omron timer itu teman-teman, tidak tergantung pada tidak tergantung relay pada itu Temtron. Jadi kita menghubungkan dari Temtron ke relay ini, supaya relay yang ada di Temtron atau di timer itu bisa awet teman-teman. Ini dari MCB ini kita hubungkan ke sini kontaktor 1, kemudian kita jumper juga, kita hubungkan dengan kontaktor nomor 2. Ya, kalau teman-teman ingin lebih aman, kita pasangkan juga kontaktor 1, kita kasih MCB 1 ini, kemudian MCB 2 kita hubungkan dengan kontaktor nomor 2, dan seterusnya teman-teman. Nah, kalau untuk mematikan panel ini, arus yang ada di sini, nanti di sini ada semacam MCB yang ada di luar panel ini, karena supaya konsumennya itu lebih mudah kalau ada di luar katanya teman-teman. Jadi seperti ini. Oh ya, kalau dilihat itu kelihatan masih belum rapi. Kalau kita pasang, ya lumayan teman-teman hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, kelihatan rapi. Ini namanya kabel duct atau pelindung kabel. Selanjutnya saya akan memasang dari tor ini terminal overload relay yang ini T1, kita hubungkan dengan bagian terminal blok ini teman-teman. Jadi dari T1 ini menuju ke sini, T2 menuju ke sini, kemudian T3 menuju ke sini. Jadi terminal bloknya ini berjumlah 12, dan kita hubungkan semua dari tor ini menuju terminal blok. Jadi pas totalnya 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dikali 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita hubungkan teman-teman ke sini.
Ini T2. Kita hubungkan ke terminal blok baris nomor 2. Kemudian dari T3 ini juga sama, kita hubungkan ke terminal blok baris nomor 3. Dan seterusnya teman-teman. Kita skip dulu ya supaya videonya nggak terlalu panjang lebar. Nah, ini untuk hasilnya teman-teman yang sudah saya pasang. Ya lumayan lah. Kalau ada pertanyaan apa nggak takut panas, ya mau gimana lagi. Yang penting pengalaman saya teman-teman ya. Yang penting sering dibersihkan. Biasanya kan kena debu seperti sekam dan lain-lain. Sering dibersihkan. Terus ini jangan lupa baut-baut ini sering-sering digencetin supaya tidak terjadi panas. Kalau panas bisa menimbulkan percikan api teman-teman. Teman-teman, selanjutnya kita memasang kabel untuk jalur cooling padnya. Nanti kita hubungkan untuk jalur pompanya itu di NO. NO nya itu ada di kaki nomor 8 teman-teman. Kaki nomor 8 ini ada di sini. Nah, di sini teman-teman. Ini kaki NO. Ini juga sama kaki NO. Sedangkan yang ini kaki NC. Ini kaki NC. Nah, sedangkan yang ini kaki COM. Ini juga sama. Sedangkan yang ini itu untuk koilnya dari relay MY2N ya benar. Kita pasang lagi. Ini jalur positifnya atau jalur fasanya. Kemudian kabel biru untuk jalur netralnya. Supaya sedikit rapi, saya akan berikan klip atau klem namanya ini. Aku lupa teman-teman. Kita kasihkan kabel tis. Sudah selesai. Yang ini terminal blok sebelah ini kita kasih jalur pompa air atau cooling pad. Jadi akan ada 4 ini teman-teman, 1 2 3 4. Yang ini untuk cooling pad, sedangkan yang 2 ini untuk kabel sensor nantinya. Teman-teman sudah selesai. Kemudian kita akan memasang jalur netralnya. Jalur netral itu kita hubungkan di kaki NC dari overload ini atau tornya, terminal overload relay. Kaki NC itu ada kodenya 95.
Ini kita jumper teman-teman, kita pasang paralel. Ini juga sama, kita kasih tegangan netral di kaki NC atau di kaki kode 95. Teman-teman, sudah selesai seperti ini. Nah, untuk ini kabel kita panjangkan untuk menuju ke pilot lamp nantinya. Selanjutnya kita akan memasang netral ke relay MY2N ini teman-teman. Sama, kita hubungkan paralel kabelnya. Kita hubungkan yang kabel ini, kabel besar teman-teman. Kabel ukuran berapa ini? 1,5. Kita hubungkan di kaki komnya relay MY2N. Kemudian yang kecil ini kita hubungkan ke kaki koil relay MY2N. Kakinya ada di bawah. Kaki netralnya kita taruh di sini teman-teman. Jadi ini RSTN netral. Selanjutnya kita akan memasang ini kaki NC dari Tor atau overload di kode 96, kita hubungkan dengan A2. Jadi seperti ini teman-teman. Ini ada jalannya. Kita taruh sini. Kemudian kita tutup kembali. Nah, sudah aman, rapi. Kemudian ini sama, kita pasang seperti tadi ini. Kita skip dulu teman-teman, supaya videonya tidak terlalu panjang. Teman-teman, sudah selesai ini. Kaki NC dari Tor ini yang kode 96 kita sudah hubungkan dengan A2 dari kontaktor ini teman-teman. Selanjutnya A1 kita berikan kabel teman-teman. Yang nantinya ini kita hubungkan ke selektor. Kita taruh sini di bagian A1. Ini dipanjangkan teman-teman ya, supaya nanti biar pas untuk menghubungkan ke bagian pintu yang dipasang selektor. Kalau panjang dipotong
daripada kurang diusahakan lebih teman-teman. A1 semua kita hubungkan kabel yang menuju ke selektor. Sudah selesai teman-teman untuk jalur kontaktornya. Kemudian kita tandai teman-teman supaya nanti tidak kebingungan. Kita tandai di ujung kabelnya ini. Ini teman-teman yang sudah saya tandai. K1, K2, K3, K4 yang artinya kontaktor 1, kontaktor 2 dan seterusnya. Kemudian kita akan menghubungkan kabel dari ini teman-teman, kabel dari apa itu, kontrol untuk memutus panel ini. Jadi kita hubungkan nanti ini ke Temtron dan ke selektor. Kita gabungkan kabel seperti ini, kita pasang di MCB satu pas yang sebelah kanan. Nah, sudah selesai. Jangan lupa kita marker juga. Saya kasih tanda controller C kon. Selanjutnya kita akan menghubungkan kabel lagi di jalur relay MY2N yang untuk menjalankan coil. Nah, sudah selesai. Kita marker juga, kita tulis relay. Oh ya, ini kita hubungkan dari MCB satu pas ini ke kaki kom pada relay untuk menjalankan pompa air nantinya atau cooling pad. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan menghubungkan kabel ini untuk menuju ke pilot lamp nantinya. Kita hubungkan di kaki MCB ini teman-teman. Kita mulai dari RST. Ini RST. Jadi kita hubungkan di kaki ini dulu, karena ini kaki R, ini R, ini S, dan yang ini T teman-teman. Jangan bingung teman-teman ya, nanti saya buatkan skemanya. Kalau ada waktu saya buatkan skema ini. Yang penting teman-teman semangat belajar. Kita marker, tulisi R, jadi tegangan R. Kemudian ini kaki S, yang ini S. Kemudian kita akan menghubungkan jalur T-nya.
RST. Jalur T. Teman-teman, sudah selesai. Oh ya, masih ada yang kurang. Yang ini untuk jalur sensornya. Kita pasangkan di sini. Nah, teman-teman, sudah selesai ini. Tinggal kita menghubungkan ke pintu box panel. Nantinya di box panel itu ada Temtron dan ada selektor, ada pilot lamp voltase. Oh ya, sebelumnya itu Temtronnya itu masih ada di pihak pemilik panel ini. Jadi entah itu mau dipasang atau tidak, yang penting kita sediakan untuk jalur-jalurnya nanti kalau memang mau dipasang Temtron, supaya tidak membongkar lagi kabel-kabelnya ini. Teman-teman, jadi banyaknya kabel itu seperti ini. Untuk 4 kipas, 1 blower, 1 cooling pad. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Ini kenapa kok langsung menuju ke pilot lamp? Ya itu tadi, karena konsumen tidak mau, kan saya pernah minta untuk dikasih screen atau fuse untuk pengaman ke pilot lampnya. Nah, tapi konsumen gak mau beli, entah itu bagaimana. Jadinya ya kita langsung seperti ini. Jadi ini aman teman-teman. Saya pernah pasang sebelumnya itu masih awet. Kalau kita mengejar dari keamanannya itu ya habisnya banyak teman-teman. Mulai dari pengaman 3 fas, terus dikasih grounding. Itu kalau buat grounding kan harus mengebor dan harus mencari nilai 0,5 ohm atau 5 ohm kalau nggak salah, aku lupa. Kemarin pernah ada SLO. Teman-teman, kita masukkan ke panel, box panelnya. Sebelumnya saya akan melubangi ini teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5 untuk memasangkan selektor. Selektor ini diameternya itu 25 mm atau 2,5 cm. Kita menggunakan hole saw khusus besi, bukan besi sih. Oke teman-teman, kita lubangi dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan melubangi yang ini untuk pilot lampnya.
Untuk pilot lamp sendiri itu diameternya 22 mili. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Teman-teman, sudah selesai untuk melubanginya. Supaya hasilnya sedikit rapi, saya akan menambahkan kabel dak di sini, teman-teman. Oh ya, ini ada double tip. Kita memakai double tip untuk merekatkan kabel dak ini pada pintu. Oke teman-teman, kita lanjut untuk menginstalasi lagi. Kita cari kabel controller yang dari MCB ini. Nah, ini kabelnya yang barusan saya gandeng. Ini kabel mana terusannya? Nah, ini controller. Kita ambil satu, kita hubungkan ke jalur manual kabel ini. Jadi nanti kita paralel dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, untuk menjalankan perintah ini menjadi manual. Nanti kita hubungkan, ini kan bentuknya seperti ini, kita hubungkan manual. Nah, ini teman-teman, kita hubungkan di bagian ini, kaki ini kita hubungkan ke selektor sebelahnya dengan paralel, rangkaian paralel. Teman-teman, kita lanjut untuk memasangnya. Ini kabelnya yang sudah saya rakit paralel, kita hubungkan dengan kabel controller. Jadi kipas itu atau blower bisa menjalankan perintah manual dan perintah otomatis. Kalau otomatis itu dari sini dari sini ke temptron, kemudian dari temptron ke selektor. Nah, kalau kita arahkan manual, jadi dari ini MCB controller
menuju selektor langsung menuju ke kontaktor. Jadi sistemnya itu manual. Kita pasangkan di sini teman-teman. Nah, ini hasilnya yang sudah kita connect untuk jalur manualnya. Kemudian kita cari jalur yang menuju kontaktor ini. Yang kita tandai tadi itu K1, K2, K3, K4. Kita cari dulu kabelnya. Nah, ini K1. K1 berarti ada di sini. Jadi kalau kita tutup 1, 2, 3, 4 calling pad. Kita potong di sini. Kemudian untuk jalur dari kontaktor K1 ini kita taruh di sini, yang bawah ini, dan kita paralel dengan yang ini. Jadi kalau posisi off ini ada seperti plat, itu ada di tengah-tengah. Kalau keadaan off itu seperti ini, kalau manual seperti ini. Jadi plat ini sama ini akan terhubung. Jadi dari controller atau MCB controller itu masuk ke sini. Kemudian kalau kita arahkan ke manual, maka akan terhubung dengan jalur yang menuju ke kontaktor. Ini nantinya jalur kontaktor. Yang ini sama ini kita jumper. Nah, ini nanti kita hubungkan dengan jalur otomatis dari Temtron 304D atau sejenisnya. Nah, kalau kita arahkan gini, kan ini otomatis. Jadi plat ini akan terhubung dengan ini. Nah, jadi dari Temtron masuk ke sini, maka akan terhubung ke sini dan menuju ke kontaktor. Oke teman-teman, kita pasang dulu. Saya skip ya teman-teman, soalnya biar tidak memakan memori pada handphone. Kita skip dulu, nanti kita tunjukkan hasilnya yang sudah kita konekkan. Nah teman-teman, sudah selesai untuk pengonekannya, untuk jalur ke kontaktor yang ini, sedangkan yang ini ke relay ini, relay MY2N. Nah selanjutnya saya akan memasang jalur Temtronnya. Ya meskipun Temtronnya belum ada, nanti kalau sudah ada, kalau orangnya konsumennya itu emang mau dipasangkan Temtron, nanti saya buatkan tutorialnya cara pemasangannya. Kita konekkan dulu jalur Temtronnya supaya nanti gampang untuk pemasangannya. Oh ya, ini kan kipas 1, kipas 2, kipas 3, kipas 4. Nah biasanya itu untuk
set satunya itu kan ada dilengkapi timer on off nya kalau yang tipe 304D. Nah biasanya itu ditaruh di tengah-tengah, karena ini kipasnya genap 4 1 2 3 4. Set satunya kita taruh di 2 dan 3, di kipas 2 dan kipas 3 kita jumper teman-teman. Nanti konsumennya itu bebas mau memilih yang kipas 2 atau kipas 3 yang mau difungsikan untuk on off nya. Kalau yang ini kita hubungkan ke set 2 dan yang ini set 3. Kemudian untuk cooling pad kita hubungkan ke set 4. Teman-teman, kita pasang dulu kabelnya. Nah ini untuk jalur set satunya sudah saya sediakan. Pemasangannya itu kita taruh di sebelah sini teman-teman. Ini kan manual, ini kan menuju ke kontaktor, dan yang ini untuk jalur otomatisnya kita taruh sini. Teman-teman, saya skip ya supaya itu tadi HP-nya memorinya itu cukup. Nanti kita tunjukkan hasilnya. Nah ini teman-teman, sudah saya pasang untuk jalur Temtronnya, dan ini ada 4 kabel, jadi set 1, set 2, set 3, set 4. Kemudian ini untuk powernya yang menuju ke Temtron nantinya. Sedangkan yang ini adalah kabel suhu sensor dari Temtron. Ini panjangan kita potong. Selanjutnya saya akan mengonek kabel ini atau jalur dari pilot lamp. Nah ini teman-teman, ini sudah saya atur. Ini kodenya R, ini S, ini T, dan ini netralnya. Nanti netralnya kita jumper dari sini ke sini, jumper ke sini, jumper ke sini, sudah selesai. Ini kabelnya. Kemudian kita hubungkan netral dari pilot lamp warna kuning. Kemudian jalur fasa dari tegangan S. Selesai. Kemudian ini kabel dari tegangan T. Nanti kalau Temtronnya emang sudah ada, untuk mengasih tegangan netralnya kita memutus ini, kemudian kita sambung seperti ini, kita sambung paralel dan kita hubungkan ke netral pada Temtron.
Oke teman-teman, ini sudah selesai hasilnya, tinggal merapikan saja. Masukkan nanti sekiranya kalau tidak dikasih Temtron, ya kita copot lagi teman-teman dari sekun ini. Kalau nggak dicopot, ya kita isolasi untuk sementara. Kalau lupa ya sementahun. Ini sudah selesai untuk instalasi panelnya. Nanti ini kita kasih kabel tis supaya lebih rapi sedikit, dan yang ini juga. Gimana teman-teman, lumayan kan? Oh ya, ini saya menggunakan kabel 0,75 NYAF. Kalau buat menghubungkan kontrol itu gak apa-apa, malah lebih bagus yang kecil. Kalau yang besar itu boros. Terus lagi susah kalau saat instalasinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti channel saya, mengikuti video kami. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau mau membuat panel di rumah saya, gak apa-apa. Malah saya senang kalau ilmu itu dibagikan. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.